lawan Pendekar Esports. Yes, ini dia. Masih kali ini yang first pick adalah Diton seharusnya. Ya, Ini ada wajah-wajah tegang, wajah-wajah belum pasrah sih, ini masih tegang aja mereka. ya masih coba riset tentunya dari game sebelumnya ya, karena bisa dibilang kalah dominan sih di game pertama. Biasanya yang kayak gitu harus mental reset. Betul, mental reset. Karena kemarin di 2 game awal ya, sebenarnya mereka dari drafting juga agresif-agresif semua hero-nya. Apakah gara-gara mereka kemarin dapat dua lose streak sama sekali nggak dapat poin, bikin mereka jadi berubah, oh kayaknya save aja deh, kayaknya save aja, dan Iya. jadinya tidak membuat, tidak menjadi diri sendiri lah player-player. Benar. Biasanya tuh kalau misalnya udah di posisi kayak gini, bagusnya justru mau main lepas. Ya Kayak ini mau off meta pun nggak apa-apa. betul, dan dari banningnya nih udah mau off meta nih kelihatannya. Iya, menco. Cow ya kan? Berarti bakal ada backline yang solo juga sebenarnya, kayak entah itu mereka yang mau main Eve, entah itu yang mereka mau main Beatrix. Pokoknya yang biasanya nggak bisa dijaga atau yang nggak punya escape mechanism, ya itu cowoknya di ban. Dan Chip tentunya masih menjadi terlalu powerful. Yang dibuang berarti masih ada Chusin, Suyo yang kalau bisa kita lihat. Karena ya dari Diton juga salah satu hero favorit ya sekarang mereka itu Suyo. Ya, Suyo dari CLTZ ya. Iya, benar. Ini dia masih banning-banning meta kah dari Titan atau mau off meta lagi? Oh Hayabusa, oke. Tampaknya mau main backline yang tidak mau di pick off kah untuk dari Diton nih, kalau ngeliat banning-banningannya nih. Ya, dan ini udah ada Suyo Band yang artinya banyak banget power pick. Popheus, Khalid, Tusin yang masih bisa di pick, Fagi, Gatot. bahkan Gatot, betul. Matilda belum loh. Iya, Matilda tadi Pendekar Esport aja yang kira nggak akan ngeband, ternyata mereka band juga. Yes, ini Matilda masih terbuka lebar sih. Mhm. Coba kita tunggu, harusnya Matilda ditutup sih. Ya, atau mungkin kayak Bapak melepas Matilda walaupun riskan, dan iya malah respect band Kaif. Ya ini dari Titan sudah mulai lepas nih kayaknya, sudah mulai mencoba nih kayaknya, nih everything or nothing kayaknya. Ya, dan responnya adalah Tusin. Tusin ya. Midlanernya yang sama-sama bisa ngeharas, dia langsung di ban aja. Ini masih banyak opsi banget Titan kalau misalnya mau main. Ah, nih Gatot kalau misalnya mereka mau prioritin Gatot kaca. Ya kalau ngeliat gaya permainan Titan sih lebih ke Gareth daripada Matilda ya. Ya, Orpoveus, Khalid, karena dari si Rado juga harusnya cukup suka, walaupun kayak kemarin sempat main glue juga dari Rado, kayak unik-unik hero poolnya. Tapi ya biasanya di hero pertama sih ini yang nentuin mau playstyle seperti apa. Yes, Dan ya Popheus. oke. Wise sih, aman sih. Wise, Popheus aman dan juga nggak ngasih ke Jayski. Iya, tadi Jayski benar-benar eh jadi XP yang, ya damage dealernya dari Jayski tadi banyak banget. Iya, dan itu dia Matilda Nah, yang ini di pick berserta dengan Alpha. harus segera dicari jawaban nih si Matilda Alpha nih. Ya, ini kan juga sama-sama ngedinai yang hero-hero yang bisa melakukan up Yes. buat fasilitasin Popheus. Masih kalau sekarang justru mereka mau main jauh head, gua rasa ini jauh lebih kompatibel. Lebih kompatibel dengan draft yang seperti ini ya. Yap, Ada benar. cahaya. Dan draft yang lainnya, tapi Lui ini juga salah satu favorit di area mid lane-nya untuk Ornot dan Nolan. Oke, ini jauh lebih better draftnya. Ini lebih ditot banget nih. Lebih diton banget, setuju. Lebih agresif banget. Nggak peduli mau gimana, tapi mereka hero-hero power mereka, walaupun sebenarnya pilihannya kan juga Valentina juga masih make sense juga sebenarnya untuk Diton, tapi langsung ke arah Luoyi. Mereka yakin dengan game plan-nya mereka. Ya. Ini harusnya bakal menarik banget nih di game kedua ini. Ya, dan kalau misalnya kemarin lihat Lloyd, dia juga jadi opsi, tapi Hylos yang diamanin terlebih dahulu. Untuk mid lane-nya, untuk pendekar sih sebenarnya gue suka Lilia ya, karena meskipun nggak bisa ngimbangin dari diversionnya, tapi kemarin kita udah lihat kan Yin yang sakit banget. Ya benar, sakit banget. Dan ini berarti terjadi match up yang sama ya, Popheus dan Hylos di XP.
Oh iya loh, Tapi beda pilot aja. bener loh. Iya kan tukeran doang. Terus junglernya alpha lagi. Jangan apa? Ini mau diajarin nggak maksudnya gitu dari pendekar? Ini mau tutor kah? Iya, mau tutor. Karena match-up-nya kan Morpheus Highlight lagi ya. Sama persis bener. Iya persis. Sama persis. Ini gue ajarin cara match up pakai Highlight buat Morpheus. Wah, Tahu-taunya memang susah. tentunya memang susah. Emang susah sih. Tentunya memang susah. Nolan kan Nathan ditutup dari teman-teman pendekar esports. Nathan Moskov gak sih harusnya? Karena untuk Norea kan. Jadi ngelepas Moskov terlalu risky, apalagi dengan global presence. Ada Luoyi dengan diversion, terus juga ada Spear of Destruction, makin berbahaya dari segi globalnya. Sementara dari Diton mereka bisa ngamanin Gatot lagi karena udah nggak mungkin ngepick Gatot kaca dari pendekar e-sport. Iya, bisa ngamanin Gatot, bisa ngamanin Khalid. Khalid enggak sih karena XP-nya kan udah kebuka dulunya. Oh, sorry. Sudah ada Popheusnya ya. Iya betul. Gatot ya masih terbuka lebar. Faramis ditutup. Paramis karena kalau misalnya udah ada Hylos nih, udah ada Hylos, Faramis, Matilda, Alpha susah itu banget ini menunya. duet dibikin tidak ada harga dirinya. Pasti akan di-dive habis-habisan. Masih dapat habis-habisan tuh Glorious Pathway, Spear of Alpha. Nah, di Realm terakhir lah kalau butuh banget lah. Kalau butuh banget bener. Jadi Ya, itu males banget sih kalau ditabrakin sama tambah Faramis. Pasti pusing banget tuh. Iya, karena ngeliatin juga Aku suka most enggak Franco loh. Franco band. Nih kayaknya biar kalau misalnya Matilda aja masuk jadi pakai Guiding Wind bisa langsung di lock. Karena emang kadang kalau misalnya pemain Matilda yang terlalu agresif itu malah jadi makanan buat Guiding Wind circling nggak sempet ya. Iya benar. Ya, dan tampaknya juga mau ini dari banningnya pendekar itu beda banget sih sama yang kemarin. Mereka kayak lebih matang sih dari banning phase-nya dan juga draftingnya. Iya. Dari pick phase-nya. Dan ini Valentina yang di ban yang tadi Dimension Manggala kan tetap aja ada ancaman kayak Diver Centurion. Ini masih minim damage ya. Iya. Draftnya masih mirip sama di Tony Sports tadi. Ini harusnya ada finishing touch nih dari pendekar nih. Kalau saya mah tolong aja jangan di Angela. Betul. Dan harusnya Nathan juga kurang sih untuk pendekar kalau mau dibikin Nathan. Lebih ke arah Mos. Ya, Nathannya juga karena udah di-ban sama pendekar e-sport. Oke, dari Aurora. Nah, nih ini baru nih. Iya, ini terobos sih. Glorious Pathway, Spear of Alpha, Frigid Glacier. Kalau nggak bisa bergerak, kalau nggak ada escape mechanism, kaca Lily. Oke. Kaca Matrix. Ini berarti mau initiate terlebih dahulu nih. Siapa Matildanya kalau nanti berani offside dengan tadi lu bilang Guiding Wind, langsung dipanis sama Kaja, ditarik ke arah turret. Tapi yang menjadi masalah adalah hero capability-nya si pendekar e-sport bisa ngedive-in ke arah turret sini. Iya, dan juga bisa nge-interrupt ketika ada satu hero yang di Divine Judgment sama Kajanya. Itu Spear of Alpha juga ya. Iya, itu nggak ya ketika misalnya ngambil Alpha nih, Frigid Glacier keluar. Ketika ngambil Aurora keluar dari Glorious Pathway. Jadi banyak banget interupsinya. Sebenarnya agak berani sih Pikajanya, tapi gue respect itu karena mungkin dia juga mau main sama Luoyi-nya. Jadi mainnya itu dari tipenya itu nge-flank, pick off dari belakang ke tengah, ambil baru bawa ke belakang. Dan Bruno range dari pendekar agak minim ya. Ya. Ini tapi kalau misalnya yang tadi kita ngomong, kalau misalnya pendekar mau main terobos, main heavy dive, range sudah bukan masalah. Nggak masalah lagi sih ini. Seharusnya tinggal lihat aja, tapi seperti tadi gue bilang ya, Diton ketika tadi mereka terlalu mikirin beban di hasil kemarin terus jadi main terlalu safe, tidak menjadi diri sendiri. Tapi di sini mereka everything or nothing aja. Ya. Dan ini menjadi kayaknya memang comfort pick-nya mereka sebenarnya kayak gini nih. Ya, ini aduh aku susah untuk pilih draft favorit siapa.
Tapi kalau misalnya untuk cepat aja, gue masih lebih prefer draftnya Pendekar karena satu dan banyak hal. Kalau misalnya Manggaler, Kalau gue dari drafting memang lebih ke Pendekar, tapi kalau dari gaya bermain dan juga mungkin si Diton nih nyaman, gue pengen ngeliat Diton sih, pengen ngeliat perang terus-terusan sih ini. ya, Diton Esports lawan Pendekar Esports, asa terakhir dari Diton untuk mendapatkan poin di match ketiga mereka. Karena sekarang bermain Kaja, saya juga sebagai seorang user Kaja tentunya senang karena ada Kaja, tapi eksekusi jadi bakal sulit lagi. Sulit nih. Iya, karena ya ini ketika dia mau maju, dia masih level 1, cuma main Ring of Order doang, bahkan nggak bisa kabur. Dan sekarang Jesky juga udah datang, ditempelin, mau nunjukin cara bermain XP high loss, tapi langsung mundur kembali karena regroup 4 orang itu dia. Dari high loss-nya harus ditemenin, tapi dari Pendekar Esports atau dari Diton Esports lebih tepatnya tahu ini belum power spike-nya mereka. Yes, dan kita lihat di sini pertemuan Battle dan juga Norea masih santai-santai aja, masih cinta damai. Tapi kita lihat posisi Kaja dan juga Nolan-nya menginvasi ke arah jungle, coba ke arah gold lane mendapatkan Kelomang juga. Jadi masih cukup cinta damai ya. Tapi nanti nih ya biasanya habis level 4 bakalan ngedive rame-rame nih. Iya, karena pemain Kaja tuh biasanya saat Ini di KJ fight- susah banget sih. susah bener. banget. Dia cuma ngeharap Ring of Order udah, Ring of Order Iya, udah. iya, iya. Karena nanti yang jadi bakal harus punya value bukan jadi ya, tapi harus itu divine judgment pertamanya dia. Iya, di bench pertama ini ada. Waduh, malah diinisiat awal duluan CLBZ di sini. Harus 50% HP. Coba recall ke base sih, tapi turtle pertamanya kayaknya bakal dimiliki Pendekar Esport. Cepat saja langsung digas tuh harusnya. Iya, karena dari Nolannya juga agak sedikit terlambat datang, dan dari segi damage pun bisa dihandle dengan adanya Aurora dan juga Alpha, dan mudah saja. Dan Jesky dari tadi selalu siap untuk nge-cover teman-temannya. Dan ketika dari Jesky-nya udah berhasil nge-clear wave, dia langsung selalu gerak. Dan itu dia, Glorious Pathway dibuka ke area dari Purple Buff, tapi di belakang dari Radomio coba untuk mengacau di area belakang. Low dari Drew harus terpaksa mundur. Rigid Glacier coba untuk melakukan zoning, dan belum ada korban jiwa. Dan terpaksa dari Diton Esports mundur tanpa adanya value. Tapi itu dia permainan di first gen yang menjadi winning condition kedua untuk Diton Esports. Menangkap lengah dari Pendekar Esports meskipun sepertinya terlalu dalam. Karena Orlov juga berhasil tumbang. Ada CLTZ mempanis Jesky, tapi Flossy juga sama sebagai jungler yang kuat. Tapi ada Rado Miao di situ, masalahnya resetnya terjadi. Dan Drew sudah hadir kembali. Terjebak, masih mempunyai flicker. Harus mundur ke belakang dari Rado Miao, tapi loncat ke dalam lagi dan dipunish oleh Drew. Menyisakan Blazed si seorang diri yang harus mundur melihat teman-temannya terpukul satu persatu. Iya, mau nggak mau si Radomio melakukan lagi loncat ke belakang tadi karena memang daripada nggak melakukan perlawanan sebelum tadi dia mati. Jadi itu langkah yang paling make sense untuk dilakukan oleh Radomio. Ini dia yang gue bilang bakalan terjadi perang terus-menerus. 3 menit sudah ada 5 kill total di match kali ini. Tapi berani banget sih dari teman-teman di Diton Esports dengan diversion tadi ke belakang. Memang dapat Matilda, tapi posisinya si Ornot jadi nggak enak. Dia kejepit di tengah-tengah. Jadi mungkin eksekusinya ke depannya bisa lebih rapi lagi dari teman-teman Diton. Iya, tapi gue suka sih keputusan mereka kayak diversion play. Mereka coba untuk cari lagi, untuk dapetin value lagi, nembus ke area jungle Pendekar Esports. Dan 2 kill berbanding 3, jadi gak terlalu buruk. Dan Heptasis juga udah diamankan sama CLTZ. Masalahnya sekarang dari Jesky udah punya 4 teman-temannya, belum membuka ultimate karena di belakangnya langsung diinterupsi backline-nya. Tapi Radomio akan menggila dengan Infernal Pursuit-nya ke arah belakang. Dia bisa mencoba terkena Rigid Glacier sehingga lompatannya terhenti, dan dari Diton Esports pun terpaksa untuk mundur. Iya, dari CLTZ juga tadi lebih mempriority ke arah Purple Buff, dan harusnya untuk turtle kedua ini juga tidak dikontes oleh teman-teman Diton Esports. Ya, dan malah sekarang di bawah Norea. Noreanya sudah. Ini dia diversionnya play lagi, dan itu dia datang hadir dari CLTZ. Blazed juga dapetin 1 kill tambahan. 3 pemain tersisa dari Pendekar Esports, tapi 1 respon yang baik dari Diton Esports ketika mereka tahu nggak bisa dapetin turtle, mereka coba make a play. Ya, eksekusi kayak gini nih yang gue tunggu banget dari Diton. Walaupun memang secara hitung-hitungan kalau mereka di dive in duluan mereka bakalan pusing, tapi
tindakan mereka ya udah initiate awal aja. Dan sejauh ini diversion yang kedua untuk si or Not bagus banget tadi. Ya, 2 kali diversion, dua-duanya nemuin value. Dan meskipun kayak trade-nya itu di turtle, tapi seenggaknya bisa nge-keep kayak perbedaan goldnya nggak jauh, kayak cuma beda 1000 gold doang. Dan sekarang Diversion? dari Pendekar Esports atau dari Dito Esports ya itu dia diversion play, tapi dari Pendekar Esports nggak ada presence soalnya dari pemain yang lainnya, jadi Iya. mereka nggak mau keluar terlalu deep. Nah ini nih, Kok ngeri ini nih. sepi katanya, karena ya ini sudah mulai, apalagi dari si CLTZ-nya juga muncul di mid lane untuk nge-clear, pasti curiga nih untuk teman-teman. Nah, Digas iya. kah? Iya, karena botol Langsung sebagai flicker ke beta aja belakang, langsung Botol. flicker ke belakang dan Wah. ada sebuah glorious petaway menjadi jebakan yang sangat manis yang disetup oleh Pendekar Esport. Masalahnya dari Diton Esport bertiga, apakah itu lebih dari cukup, dan enggak, sepertinya mereka enggak mau nge-pursue lebih lagi karena mereka sudah termakan jebakan yang dibalas dengan jebakan yang jauh lebih apik dari Pendekar Esport. Ya, bahkan turret atasnya juga berhasil didapatkan oleh Flose. Ya, dan ini sepertinya bakal lanjut lagi karena dari Infernal Pursuit-nya dari Rado Miao. Langsung pasifnya kebuka dari Speechless, tapi tentunya nggak bisa sustain lebih lama. Jeski kali ini datang, ditempel, memberikan DPS yang sangat sakit. Ada diversion yang sudah dibuka, tapi di belakang akan direinterupsi. Masalah Wah. DPS terlalu sakit, terlalu dalam sepertinya dari Pendekar Esport. Memang di sisi lain, Rado Nolannya bagus Miao banget juga lagi. menjadi kill tambahan. Dan sekarang dari GLTZ terlihat 3 pemain sepertinya terlalu banyak, tapi Turtle yang akan dikontes oleh pemain tersisa dari kedua tim. Ya, ini seru banget dari tim fight-nya, dan lagi ketika salah satu tim overextend, Jeski di sini coba menjadi samsak hidup atau living sandbag, coba satu buah backupan dari teman-temannya, tumbang di sana. Noreanya mengikuti mesin saya Blazy dan juga Ornot masuk ke dalam turret, tapi satu sakit. buah aksi balasan mendapatkan 2 kepala dari teman-teman Pendekar Esport. Satu buah trade yang sangat-sangat adil dan juga sangat-sangat cerdik tadi dari CLTZ. Iya, dan udah nggak punya fracture sekarang, dan dari Flose dia terjebak di bawah turret, masih coba terkena dari aggro turret, sayangnya terkena shutdown goldnya diambil sama Loi dari Ornot. Tentunya bukan sebuah hasil yang begitu buruk, tapi overextension dari Pendekar Esport karena sekarang Rado Miao Infernal Pursuit melihat satu pemain Infernal Pursuit. Iya, ini kita lihat sebentar ke in-game equipment-nya dari Nolan-nya juga sudah 2 item, ada Heptasis dan juga Hunter Strike, betul. OTW ke arah BODK atau langsung ke Malefic, kita belum tahu. Dan ini gimana ya, nggak bisa sembarang dive juga ternyata. Iya, nggak bisa. Tapi dari tadi memang siapa yang overextend bakal rugi sih. Baik dari si Diton ataupun Pendekar. Ya, karena dua-duanya sama-sama bisa nginitiate, dua-duanya Yes, sama-sama bisa yes. respon. Dan target Pendekar sebenarnya bisa banget kalau mereka mau fokusin ke Norea, karena Norea juga bermain tanpa sepatu kan. Jadi movement speednya lambat, tapi ini dia yang covernya, terus Conceal? repositioningnya, dan ada conceal play. Diva Judgment terbuka, langsung di combo dengan aja Penance Rage. Flose menghilang dengan cepat. Value dari Diva Judgment ketika tanpa adanya backup Pendekar Esports tidak bisa merespon. Ya, tapi di trade dengan tier 1 dan juga tier 2 di bottom lane turret, menurut lo tadi Flose di trade sama turret bawah Turret ya? gimana? Karena timingnya gue masih cenderung lebih lead ke Pendekar Esports. Karena kalau timingnya pas Lord sudah spawn, Yes. Diton bisa ngerusuh ke arah spawn, tapi timingnya bahkan sekarang udah spawn lagi juga dari Flose, mereka bisa kontes lagi. Memang advantage-nya ada setup, tapi di bawah ini harus diperhatiin nih, wave minion di bawah akan selalu diperhatikan, dan Botol karena udah regroup lagi ke atas, sekarang akan jadi fight yang adil 5 lawan 5 di area Lord Pit, dan cepet banget coba untuk di steal, tentunya nggak ada karena Nolannya pun terlambat karena harus reset. Yes, dan Lord pertama tadi didapatkan secara gratis oleh Pendekar Esports, dan nampaknya bukan hanya Lord saja yang gratis, tapi registrasi di turnamen Dunia Games juga gratis loh Super Gamers. Gimana sih caranya? Langsung aja kalian follow nggak tuh? Kunjungi duniagames.co.id/esports.
Iya, langsung aja juga bisa scan di barcode yang Yes, ada di betul. bawah Babang Alucard. Kenapa pas Manggaler lagi Adlibs gak ada fight ya? Tadi padahal udah buka Glorious Tadi mau pecah fight gue udah Udah siap-siap ya? Siap-siap tuh gimana? Tahu-taunya mundur. Bagus. Tahu nih, bentar Abang Casternya lagi adlibs gitu. Abang Casternya lagi Adlibs. Tapi ya itu teman-teman juga bisa menunjukkan play kalian di turnamen selanjutnya karena sekarang sudah ada di version yang dibuka langsung dikompokkan dengan adanya Inferno Waduh. Pursuit dan Battle yang terlalu deep untuk melakukan push ke arah turret yang dua langsung menghilang dengan cepat. Memang ada damage dealer tambahan dari Pendekar Esports, tapi apakah 4 lawan 5 menjadi fight yang adil dan Pendekar Esports sebenarnya memutuskan untuk mundur saja. Ya, kita lihat di sini Lordnya juga di arah bawah tidak mendapatkan kawalan, tapi seharusnya untuk mid lane turretnya mau coba digaskan oleh teman-teman dari Pendekar Esports dan seharusnya agak sulit untuk dilakukan defense di arah mid lane. Ya agak sulit tanpa adanya Bruno yang memang dari tadi tugas dia ngebongkar turret di tim fight-nya. Diversion lagi? Diversion play lagi ke Wah. area mid, tapi sudah di-expect. Ada Frigid Glacier yang terbuka juga Glorious Path ke arah belakang untuk melakukan pelarian diri. Ternyata Divine Datman keluar ke arah dari Jayski, tapi sekarang ada Bottle yang langsung join the fight. Radomio mengacau di area backline. Belum ada korban jiwa, tapi Blazing Sea tumbang di tangan Bottle yang sudah hadir sekarang. Terlalu dalamkah play yang dilakukan oleh Diton Esports? Dua pemain menghilang dan tentunya structure terakhir di area mid pun akan jebol oleh Pendekar Esports. Ya, dan inhibitor top juga sudah mulai tercolek-colek oleh teman-teman dari Pendekar Esports. Apalagi sekarang Flosi sudah mendapatkan Winter Crown dan kita lihat di sini coba satu buah usaha pertahanan dilakukan oleh duo Norea dan juga CLTZ menunggu teman-temannya yang sekarang sudah respawn untuk memberikan backup tambahan. Ya, satu inhibitor yang berhasil mahal banget diamankan. Iya, tadi tuh responnya kayaknya udah expect mereka ada di version di area mid, udah tahu langsung Frigid Glacier-nya keluar, pas banget di versionnya pop barengan sama Frigid Glacier dan memang kelihatannya tuh dari Digital Esports tetap bisa untuk menangin tim fight-nya, tapi Bottle udah datang di situ. Nah, ini dia damage dealer utama dari Pendekar Esports ini udah sakit. Yes, sudah OTW 4 item ya. Ya. Dan mau WON kayaknya juga dari Bruno-nya mau segi safety dulu kah? Ya, karena dari Radomio sih sebenarnya itu. Iya. Dia lihat satu, loncat tuh nggak bisa dihadang kalau misalnya terus-terusan seperti itu sama Diton. Yes, dan Lord yang sudah ter-enhance muncul. Kita lihat akankah ada strategi diversion ke arah mana? Oh, diversion play dan juga Conceal dan Jayski seperti yang melihat langsung terkena jiwa Judgment Lord-nya. Memang berhasil diambil tapi di Respation ke area belakang. Dia apakah sudah cukup belum karena di belakangnya langsung dihancurkan. Norea pun tumbang. Ordot gak bisa selamat. Mundur satu persatu ke arah yang berlawanan. Dua pemain tersisa Radomio dan juga CLTZ. Masalahnya Radomio terjebaknya bersama Spear of Alpha dan CLTZ. Fracture-nya gak bisa untuk membuat dia mendapatkan kill dan satu wave minion di atas sepertinya akan menjadi poin penuh untuk Pendekar Esports. Ya, satu buah percobaan yang sangat baik sekali dari teman-teman Diton Esports walaupun belum bisa membendung dominasi dari Pendekar Esports di match kali ini. 2 poin tanpa balas berhasil didapatkan oleh Pendekar. Wow. 2-0 Diton. Asa mereka buat lolos ke playoff semakin tipis karena mereka tersisa satu match lagi. Satu match doang dan lawannya nanti ya. Iya, kalau di match tadi ketiga kalian lihat schedule-nya lawan Macan Putih. Iya, lawan EVOS Icon di match terakhir. Tapi untuk Pendekar Esports penampilan yang